Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam sejahtera semuanya pada kicau mania seluruh Nusantara. Kali ini saya mau berbagi tips ya tentang jalak kebo ya, jalak kebo yang bisa ngomong, yang konon katanya itu ya. Saya nggak percaya ya dengan adanya jalak kebo ya, yang katanya yang mata kuning itu nggak bisa ngomong ya. Yang bisa ngomong itu jalak kebo yang mata putih ya. Saya nggak percaya ya dengan mitos tersebut ya, karena memang nggak pengaruh ya. Asalkan itu jalak kebo ya udah dia bisa ngomong kalau kita ngajarin mulai dari lolohan ya. Jadi memang kita harus memelihara jalak kebo ini ya, itu mulai dari lolohan ya. Kalau memang kita ingin nantinya jalak kebo ini bisa ngomong ya, seperti itu ya. Karena sudah berbagai pengalaman ya, pengalaman sudah 5 kali saya ya untuk mencetak dari jalak kebo ini bisa ngomong ya. Dan ini burung jalak yang sekarang ini ya, ini ombyokan ya. Jadi dia bagaimanapun itu nggak bisa ya, nggak bisa ngomong ya. Mungkin kalau masteran burung lain mungkin bisa ya, mungkin bisa, tapi kalau ngomong dia jelas nggak bisa ya. Harus mulai dari lolohan ya, atau disendirikan ya, disendirikan di dalam rumah ya, dan jarang dijemur ya, jarang dijemur di dalam rumah saja ya. Dan kita sering untuk memasternya ya, seperti itu ya. Kita pakai memasternya memakai HP ya, memakai HP ya. Kita rekam suara kita ya yang menyerupai jalak ya. Kita rekam suara kita agak fales lah ya. Suara kita yang agak fales untuk direkam di HP ya. Lalu bisa kita masterkan ke burung tersebut ya, ke burung jalak kebo ini ya, seperti itu. Misalkan kalau kita ingin dia mengucapkan assalamualaikum ya kita harus seperti burung ya suaranya ya, usahakan seperti payau ya, sepayau seperti burung ya, seperti itu suara kita ya, agar tujuannya agar mudah dicerna oleh burung tersebut, maksudnya ditangkap oleh burung tersebut suara kita ya, suara kita yang payau seperti itu ya. Nah, kita rekam di HP ya, lalu kita masterkan setiap hari di jalak kebo ini yang mulai dari lolohan ya. Saya ingatkan yang mulai dari lolohan ya, jangan jalak kebo yang masih muda ya terus kita beli di ombyokan ya, itu nggak bisa ya, jelas itu nggak bisa ya, seperti itu ya. Antara jalak kebo yang mata kuning sama mata putih itu sama halnya ya, sama saja maksud saya ya. Jadi sama saja ya, sama saja. Jadi memang kata orang demikian ya, karena memang mungkin antara pedagang dan penjual lah ya, seperti itu ya mungkin ya, agar harganya lebih naik di mata putih ya, seperti itu mungkin ya. Tapi kenyataannya ya, walaupun mata kuning ya itu bisa ngomong ya, asalkan kita memasternya mulai dari lolohan ya, antara umur 3-4 bulan. Nah, kita masteri ya, masa-masa dia ngeriwik ya, seperti itu, dia menata lagu ya, menata suaranya ya, seperti itu ya. Dan jarang dijemur, jangan sampai di luar ruangan ya. Nah, kita taruh saja di dalam ruangan ya, seperti itu. Ditaruh di dalam ruangan yang banyak orang ya, seperti itu ya. Kalau di luar ruangan ya, kita banyak burung lain soalnya ya, jadi dia nggak fokus untuk menirukan suara ya, suara kita ya, suara manusia. Jadi mungkin dia akan meniru burung-burung lain ya. Jadi tujuan kita menaruh burung ini di dalam rumah ya, seperti itu ya, tujuan kita ya, agar dia fokus untuk berbicara ya, seperti itu ya. Dan biasanya itu kalau kita pelihara burung ini sudah lama ya,
Dan untuk jenis kelamin betina sama jantan itu sama saja ya, sama saja. Cuman untuk yang betina biasanya itu agak lama ya. Dia bisa menirukan suara kita itu agak lama ya, seperti itu kalau betinanya ya. Cuman kalau betina sama jantan ya itu lebih agresif sama yang betina sebenarnya kalau burung jalak ya, lebih agresif. Kalau yang jantan itu biasanya pendiam ya, pendiam dan posturnya memang besar ya untuk yang jantan. Yang betina itu loncat-loncat ya, dia aktif ya. Kalau yang betina itu biasanya aktif ya, seperti itu. Dan mungkin itu saja